Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 11 dengan nomor daftar hadir 46, kelompok 2. Saat ini saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh di bidang perlindungan perempuan dan anak. Untuk tugas individu kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus pada agenda 1 ini terkait sikap perilaku bela negara. Yang pertama, pengalaman pembelajaran secara sinkronus. Pembelajaran secara sinkronus yang dilakukan secara langsung atau real time, di mana pengampu dan peserta berada dalam waktu yang sama. Meskipun bisa berbeda tempat, interaksi terjadi secara langsung melalui tatap muka virtual dengan aplikasi Zoom, sehingga memungkinkan adanya diskusi, tanya jawab, dan umpan balik segera. Dimulai dengan perkenalan pengampu dan dilanjutkan oleh seluruh peserta kelompok 2. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi tentang sikap perilaku bela negara. Diskusi dan tanya jawab antar pengampu dan peserta diakhiri dengan pemberian tugas individu maupun kelompok dari pengampu. Sinkronus memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pengampu sangat interaktif dalam memaparkan materi disertai dengan metode diskusi yang diterapkan membangun semangat peserta. Keaktifan peserta dapat terlihat secara langsung menjadi lebih efisien. Sedangkan kelemahannya yaitu akses internet yang kurang stabil terkadang mengganggu jalannya pembelajaran. Yang kedua, pengalaman pembelajaran asinkronus. Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran elektronik yang diakses melalui modul yang terdapat pada MOOC. Materi pembelajaran agenda 1 yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Asinkronus juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Peserta dapat belajar dengan ritme masing-masing. Peserta lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu cepat bosan dan membuat peserta tidak fokus dalam membaca materi. Komunikasi tidak langsung membuat peserta sulit memahami materi. Materi yang disampaikan terkait sikap perilaku bela negara yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Bagi aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan komitmen terhadap persatuan, kesatuan, serta integritas nasional yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara tidak hanya dituntut memahami wawasan kebangsaan, tetapi juga mengimplementasinya dalam sikap, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tidak lupa juga menekankan nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Analisis isu kontemporer dapat didefinisikan sebagai pokok-pokok persoalan, masalah, atau topik yang sedang hangat dibicarakan dan terjadi pada masa kini, yang memiliki dampak luas pada masyarakat dan memerlukan penanggapan atau solusi yang sesuai dengan konteks zaman modern tersebut. Isu-isu kontemporer yang terkait kesiapsiagaan bela negara diantaranya radikalisme dan intoleransi di lingkungan aparatur sipil negara, disinformasi dan hoaks di media sosial, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, serta konflik kepentingan, dan masih banyak lagi. Nah, isu-isu tersebut menjadi tantangan tersendiri nih bagi ASN. Maka dari itu adalah kewajiban kita sebagai ASN untuk mewujudkan bela negara non-militer melalui pelayanan publik yang berintegritas, tangguh, bersih, dan inklusif. Menjadi teladan ideologis bukan hanya birokrat administratif, dan mampu merespon isu kontemporer secara cepat, adaptif, dan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara.
Dan yang terakhir, materi kesiapsiagaan bela negara. Bagi ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara dengan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat pengabdian demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan NKRI. Kesiapsiagaan ini meliputi kesiapan mental, fisik, dan moral dengan dasar kecintaan pada tanah air, loyalitas pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta kerelaan berkorban demi kepentingan bersama dan bernegara. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran pada kegiatan Latsar yang dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus ini memberikan pengalaman belajar yang saling melengkapi. Kombinasi kedua metode ini membuat proses belajar lebih efektif, interaktif, dan fleksibel, ditambah dengan pengampu yang mampu mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, serta keterampilan belajar bersama. Saya akhiri dan terima kasih banyak.